Masuk dalam sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua kami berikan waktu kepada Bapak Bupati Kabupaten Intan Jaya. Dengan hormat kami menyebutkan namanya Aner Maiseni SH Eskom MH. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Pertama-tama kami patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bisa melaksanakan menghadiri acara pelepasan SMP TPPK Bilogaya dengan Bilaya. Yang saya hormati Bapak Pastor, Bapak Jogi, yang saya hormati Kepala Dinas Pedampe, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Pariwisata, Camat Komosiga, Kepala Sekolah, seluruh guru, dan seluruh orang tua wali dan siswa-siswi yang saya banggakan. Izinkan saya sebagai Bupati, saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama-tama, saya secara pribadi menyampaikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada pastor pihak gereja yang mengabdi melayani di daerah. Sesuai dengan penjelasan dari Bapak Pastor, kondisi daerah kami ini sangat memprihatinkan. Tetapi peran gereja sangat luar biasa. Jasa dan pengabdian kerja keras demi mengayomi, melayani, menjaga masyarakat kita Kabupaten Intan Jaya. Tuhan akan memperhitungkan. Intan Jaya, kami ada dua yayasan. Yayasan JPPK dengan Yayasan JPPGI. Tetapi lebih peran adalah Yayasan JPPK. Kita JPPGI ada beberapa tempat, tetapi dengan kondisi saya melihat peran aktif dari yayasan ini kurang. Sehingga saya sampaikan terima kasih lebih khusus Bapak Pastor, ada Kepala Sekolah Pak Belau, Pak Pastor Titigi, Kakak Regina, secara khusus saya sampaikan, kalian adalah garda depan dan seluruh guru-guru, walaupun kondisi situasi seperti ini, tetapi kalian adalah pejuang untuk memperjuangkan masa depan generasi kita Intan Jaya. Yang berikut, saya sampaikan terima kasih kepada orang tua daripada anak-anak yang sudah membesarkan mereka, sudah melahirkan mereka. Karena mereka adalah pemimpin masa depan. Kita jangan melihat karena Intan Jaya ini daerah konflik. Intan Jaya ini daerah kampung, tetapi saya adalah salah satu anak kampung yang SMP di sini, di SMP Negeri 1 di Sugapa, Dokatapa. Soal kita jadi manusia, tidak pernah kita membayangkan atau tidak pernah kita mimpikan suatu saat saya akan jadi bupati, atau saya akan jadi DPR, atau saya akan jadi dokter, atau saya akan jadi apa saja. Tetapi perjuangan kita, proses itu akan membawa kita sampai dalam perjuangan kita. Setelah berhasil baru kita tahu bahwa oh saya jadi bupati, atau saya jadi kepala dinas. Saya pun tidak pernah membayangkan bahwa saya akan jadi bupati. Dari keluarga yang sederhana, dari keluarga orang tua yang ekonomi lemah, dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Tapi hari ini, setelah saya jadi bupati baru oh seperti ini. Ini adalah satu anugerah Tuhan. Sehingga saya sampaikan kepada adik-adik, perjuangan kita masih panjang. Hari ini, kenapa terjadi konflik bersenjata?
Ini menjadi satu tantangan buat kita. Menjawab satu persoalan ini hanya melalui pendidikan, tidak lewat tempat lain. Untuk menjawab menurunkan angka kriminal, untuk menjawab angka kemiskinan hanya melalui pendidikan. Sehingga kenapa saya sampaikan peran gereja sangat penting. Terima kasih kepada semua pihak gereja yang selalu berperan dalam mengabdi anak-anak kita. Mulai terhitung dari 2019 hingga saat ini kita hampir 17 tahun. Dari 8 distrik, mulai dari Hitadipa, Agi Siga, Tomo Siga, Biandoga, Ugimba, Homeo yang ada TNI Polri saja pendidikan tidak jalan. Ini menjadi tanggung jawab berat, ini menjadi prihatin yang sangat sedih. Masa depan anak-anak kita sudah menuju kehancuran. Kalau kita sudah hitung, dari jumlah siswa yang itu, pasti ada yang selesai dari SMP, dia putus. Ada yang bisa selesai SMA, ada yang bisa tabatan sarjana. Dan sesuai perjuangan itu untuk mendapatkan pekerjaan pun akan bervariasi atau akan berbeda sesuai dengan Tuhan sudah arahkan. Tetapi generasi ini kalau banyak yang tidak sekolah, tidak tahu masa depan mereka seperti apa, ini menjadi satu pertanyaan buat kami. Ya. Sehingga saya sebagai Bupati, ini menjadi satu beban. Itu menjadi satu persoalan yang bagaimana kita memikirkan untuk membangkit generasi ke depan supaya mereka semua mendapatkan pendidikan yang sama. Bapak Pastor, saya sampaikan, pasti kami pemerintah akan kerjasama dengan Yayasan. Kalau untuk negeri sementara kami lagi formulasi atau lagi hitung kira-kira seperti apa langkah apa yang kita lakukan. Salah satu makanan bergizi termasuk saya juga ada hentikan supaya bagaimana peran Yayasan itu seperti apa. Supaya kita ambil alih dari Yayasan. Salah satu ada program yang dari pemerintah kita berusaha untuk berpola asrama. Ada beberapa kabupaten mereka minta SSH, sekolah sepanjang hari. Tetapi untuk Intan Jaya saya merasa berat kalau untuk menerima SSH atau sekolah sepanjang hari, karena psikologi siswa, orang tua dibina dengan gaya yang bebas, tetapi kita terikat nanti seperti apa kondisi atau untuk adaptasi dengan apa SSH ini. Sehingga mungkin dalam waktu dekat kami juga akan sampaikan kepada pihak Yayasan mengundang, dan beberapa anak-anak yang mempertahankan pendidikan kita akan undang supaya kita akan rancang bersama-sama. Hasil kesepakatan sama-sama itu yang kita pikirkan untuk memajukan pendidikan di daerah ini. Ya. Yang berikut untuk Sugapa adalah tolak ukur kemajuan kita Intan Jaya. Sehingga peran pemerintah akan lebih fokus di ibu kota ini sambil kita menata beberapa distrik. Mungkin saya mengajak Kepala Dinas Pedampe bisa berdiri sini karena guru-guru juga lain belum tahu kalau Kepala Dinas Pendidikan itu siapa. Ya. Ya, jadi Kepala Dinas selalu kita hanya evaluasi saja. Kita kebijakan saya tidak menjawab, tetapi karena penting pendidikan sehingga ada pergeseran dan Bapak Ertinus Kalabetme sebagai Kepala Dinas Pendidikan baru. Sehingga mungkin ada tambahan, ada kegiatan apa saja nanti akan disampaikan, tetapi saya sampaikan kepada orang tua wali, terus siswa, dan kepala dinas, kepala sekolah bahwa tetap kami akan evaluasi
Mungkin guru-guru kepala sekolah minta maaf. Lalu saya perintahkan kepala dinas Pedampe bahwa dana BOS itu sementara ditahan karena sama evaluasi. Jadi mungkin hanya di ibu kota yang karena proses ujian jadi lalu ada proses, tetapi untuk distrik lain sementara kami pending. Tapi puji Tuhan untuk kesehatan yang saya sudah evaluasi dan kesehatan mulai berjalan. Biandoka sudah turun, Homeo, Wandai sudah turun, di sini sudah tinggal Hitadipa, Agisiga dengan Ugimba. Dalam waktu dekat kita akan turun. Dan termasuk saya akan turun pakai heli. Jadi mohon dukungan doa dari Bapak Ibu. Yang berikut masalah pendidikan, ada program seperti afirmasi Adem Adim. Mungkin informasi ini Pak Kepala Dinas akan jelaskan sebentar, tetap kami akan memberikan dukungan. Tetapi syarat untuk saya sampaikan kepada keluarga, supaya anak-anak ini wajib memiliki kartu keluarga, wajib memiliki akta lahir, karena itu akan berpengaruh pada dapodik. Jadi saya mengajak, saya sampaikan kepada keluarga, jangan kasih tinggal siswa saja, anak-anak siswa saja, tetapi orang tua yang harus mengurusi itu. Usia mereka sudah sampai 15 ke atas, itu baru mereka kewajiban untuk membuat EKTP. Jadi saya sampaikan, dalam pengurusan afirmasi atau adim itu jangan sampai menghambat dari syarat. Saya sampaikan, karena semua perekrutan atau semua pelayanan kita sudah pusatkan di ibu kota Intan Jaya, sehingga kita tidak akan terima dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pola asrama kami akan sampaikan dalam waktu yang dekat. Kita akan membicarakan regulasi atau membicarakan polanya seperti apa. Makanan bergizi juga sementara kita pending, itu juga kami akan sampaikan. Yang ketiga, saya sampaikan terima kasih, penghargaan saya. Saya tidak akan buat apa-apa, tetapi saya sampaikan terima kasih kepada adik-adik siswa. Jangan putus asa, Intan Jaya ini untuk kalian. Kalian harus punya niat yang baik, punya tekad untuk belajar. Kita jangan anggap pesimis bahwa saya ini dari kampung, saya ini dari tempat yang tidak berbobot. Tidak ada. Nasib kita sudah ditentukan oleh Tuhan, tinggal kita mengikuti proses saja. Jadi saya sampaikan bahwa kita harus punya keinginan, niat yang tinggi. Jadi selamat untuk adik-adik untuk menuju pendidikan jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang berikut saya sampaikan terima kasih kepada pihak gereja dan semua. Karena tadi saya bisik ke Bapak Pastor, aula ini pertemuan waktu KPU juga saya pernah juga di sini. Iya, waktu pencalonan. Bahkan hari ini juga saya lihat masih tanah begini lagi. Jadi tadi saya bisik Bapak Pastor, mungkin aula untuk gereja dengan sekolah ada tempat lain lagi ke tidak? Tapi Pak Pastor bilang tidak ada, hanya ini saja. Jadi ini adalah tanggung jawab kita pemerintah. Mungkin saya akan sampaikan supaya kita harus kita pasang semen, supaya pasang batako, supaya ini aula ini kita bisa gunakan sama-sama dari pihak gereja, pihak sekolah, bahkan kita pemerintah pun tidak ada aula. Yang biasa pakai hanya di Bapeda. Jadi supaya ada kegiatan-kegiatan besar, kita bisa akan izin kepada pihak sekolah maupun yayasan, bisa kita gunakan di sini. Jadi penghargaan saya soal kebutuhan sekolah berurusan pastor dengan kepala dinas. Saya siap mendukung 100%. Ya. Tapi untuk aula ini saya sampaikan ini menjadi beban saya. Mungkin dalam waktu dekat saya akan cari jalan supaya kita harus bikin lagi. Ya. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Soal evaluasi kepala sekolah dan lain-lain urusan pasti ada tambahan dari kepala dinas, silakan.
Ya, sampai perkenalan. Shalom. Baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih dan tuntunan pertolongan dari Tuhan sehingga kami bisa ada sebagaimana pada saat ini. Terima kasih banyak kesediaan waktu untuk kami. Saya sebentar mungkin saya singkat cerita, saya mau kenalkan nama saya. Nama saya Ertinus Kalawetme. Sementara saya menjabat sebagai Kepala Dinas PDNP Kabupaten Intan mungkin itu sesingkat perkenalan saya. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang Pak Bupati sudah sampaikan. Intinya kami Dinas Pelaksana kami siap mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk 5 tahun ke depan. Itu kami sangat mendukung. Jadi kami juga minta dukungan dari pimpinan gereja, terus tokoh masyarakat, tokoh pemuda, orang tua terutama ya. Karena selama saya 4 bulan ini saya banyak masalah yang sedikit kami hadapi terkait dengan tempat. Dari ini mungkin Bapak Ibu sekalian mendukung kami dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pendidikan di Kabupaten Jaya. Itu kemudian yang kedua terkait dengan kelulusan adik-adik. Ini pasti mereka lulus dan besok mereka pindah lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, artinya ke SMA. Jadi kami kebetulan di dinas ada bantuan dana untuk ini, mereka mempermudah mereka untuk ini, ada adik dan adem. Jadi sementara kami belum ada petunjuk dari kementerian dari kalau bagi adik-adik yang sudah lulus, nanti sabar, nanti kami akan umumkan, mungkin bisa petunjuk yang jelas kami akan umumkan supaya adik bisa ikut seleksi di situ melalui afirmasi. Mungkin dari kami mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan, dan sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Satu hal yang saya sudah lupa. Menyangkut dengan honor. Terima kasih. Ada Bapak Ibu yang selama ini mengabdi walaupun tanpa SK resmi dari pemerintah, tetapi pengabdian Bapak Ibu sudah luar biasa. Hanya saja jangan sampai tuntutan, karena ini ada regulasi, ada aturan dari pusat. Sehingga kemarin itu masalah honor diganti dengan K2 atau P3K. Itu pengganti honor. Jadi lalu ada yang WA ke Pak Kadis, jadi kita bicara, aduh ini betul ini. Ini tantangan juga ini, kasihan mereka sudah kerja lama tetapi ada yang lolos di K2, ada yang tidak. Jadi sementara ini saya ada tahan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lolos K2, jangan marah saya. Kalau yang lulus ASN yang murni, mungkin dalam waktu dekat ini pemberkasan, tetapi untuk K2 itu saya ada tahan. Harus dinas ketemu saya dulu, karena banyak juga yang orang yang tidak pernah mengabdi tetapi ada nama yang muncul di situ. Jadi saya sementara tahan. Kalau memang saya sudah bentrok dengan aturan, mungkin saya cari peluang lain. Tetapi kalau masih bisa ada celah, berarti saya pasti akan akomodir. Jadi mohon Bapak Ibu yang selama ini mengabdi honorer tetapi tidak tembus di ASN atau CPNS yang lalu atau K2, nanti saya minta Bapak Pastor dengan Kepala Sekolah nama-namanya kasih ke Pedampe supaya kita ini cari jalan sama-sama.
Tapi sementara jangan mengklaim atau jangan marah ke dinas karena memang tidak ada honor. Tidak ada honor, kita mau ambil sumber anggaran dari tempat lain pasti KPK tangkap kita. Jadi saya sampaikan untuk honorer sementara tidak, tapi sudah diganti dengan K2 atau P3K. Jadi itu yang saya dapat sampaikan supaya kita sama-sama pahami bersama. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kemajuan Kabupaten Intan Jaya ditentukan oleh pendidikan. Demikian kata sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Intan Jaya. Kepada Bapak kami menyampaikan banyak terima kasih.